Oke, baiklah, kita bisa mulai ya ibadah kita malam ini dan kembali kepada host kita Ibu Rosalin dari Jerman. Dipersilakan. Selamat malam Bu Ong Gyo Kim. Ya. Ya, bisa langsung ya. Ya. Ya, terima kasih Pak John. Shalom semuanya. Selamat hari Shalom. Minggu. Apa kabar? Ada sukacita pasti ya. Dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur masih dan melawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Lambaikan tangan. Praise Lord. Semua yang hadir saat ini sudah menerimanya. Amen. Sudah menerimanya. Amin. Amin. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sekarang kami akan memberitahukan yang bertugas di malam hari ini, yaitu susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom Minggu 14 April pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 20 PM di Hong Kong dan pukul 13 PM di Jerman atau Nederland. Host saya sendiri Rosalin Tikwalo dari Surabaya, dan kedua worship leader Pastor John Sarbunan MA, dan tiga pembicara Pastor John Sarbunan MA, dan keempat perjamuan kudus Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan doa prophetik yang dibawakan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo, dan pengumuman Ibu Sinliang dari Surabaya, dan 7 doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan ke-8 selesai. Ya. Mari kita mulai ibadah ini dengan memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh gembala kami Pastor John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh bertemu menyapa satu dengan yang lain di malam yang indah ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Berkati kami semua yang hadir di Zoom ini. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kami dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang dipimpin oleh Pastor John Sarbunan yang luar biasa, dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi gembala kami Pastor John Sarbunan dengan Yesus, dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami buka kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya, amin. Kami persilakan Bapak John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Rosalin dari Jerman yang sudah ada di Surabaya ya. Amin. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hai jiwaku,
betapa agung hati-Mu Tuhan, penuh dengan kemuliaan. Atas ribuan berkat bernyanyilah, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya, pujilah Tuhan, jiwaku, bukan puji namanya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Pujilah Tuhan, jiwaku, bukan puji namanya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan terus memuji Tuhan-nya dengan sepenuh hati kita. Tuhan kita Tuhan yang baik, yang sangat mengasihi kita semua. Bilang amin. Berapa banyak saudara yang merasakan kebaikan Tuhan malam ini? Oke. Amin. Amin ya. Haleluya. Ya, selamat datang Cifung, sudah bersama dengan kita semua di malam ini. Amin. Dan kita pujikan lagu ini bersama-sama ya. Mujizat masih ada di dalam hidup kita sekalian. Amin. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oh glory, haleluya, haleluya. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu. Sungguh Tuhan, kami percaya mujizat masih ada bagi semua yang percaya malam ini. Dengan iman kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang Tuhan berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan sama-sama, Tuhan, Engkau ajaib. Dengan iman. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari dengan iman sama-sama kita katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Bukan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari katakan dengan segenap hati. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu.
semua yang kusaksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagi. Mari yang percaya akan kedua tangan dikit-dikit serta dikatakan, sungguh percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh Tuhan, kami percaya mujizat masih ada, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Dan bagi engkau dan saya yang percaya, kita semua yang percaya malam ini tidak ada yang mustahil. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, mari katakan sama-sama, sungguh ku percaya Tuhan. Oh sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Ini doa kami Tuhan. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat-Mu terjadi saat datang menyembah. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sungguh Tuhan, kami percaya mujizat masih ada. Lain rambut. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baik, satu lagu lagi kita akan nyanyikan sebelum kita dengar firman Tuhan ya di malam hari ini. Oh praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oh sungguh baik Tuhan, oh sungguh baik Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau segalanya bagi kami semua. Terima kasih Yesus, haleluya. Oke, nanti sebelum firman Tuhan disampaikan, doa ini akan dinaikkan ya oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Oke, kita akan berdoa bersama-sama malam ini dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Ong Gyo Kim ya dari kota Sidoarjo. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Kita akan pujikan pujian ini sama-sama ya. Tuhan sungguh ajaib bagi kita sekalian. Haleluya. Mari saudara, dengan segenap hati kita katakan sama-sama. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Mari panggil nama Yesus. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, terima
kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami semua. Haleluya, terima kasih Yesus. Bahwa kami lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Mari Bapak Ibu bangkitkan iman-Mu dan kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Bersama katakan, Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. 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 Mulia nama-Mu. Doa kami Tuhan, mulia nama-Mu. Haleluya, amin. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Oke, kita akan berdoa malam ini dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Ong Kyo Kim dari kota Sidoarjo. Lowongan data analitis banyak banget ya. Ya Pak, terima kasih Pastor John. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Shalom semuanya. Ya, shalom. Iya, sebentar. Ya, Bapak kami yang di surga, kami datang kepadamu petang malam hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh ada sebagaimana Haleluya. kami ada malam ini Tuhan. Ini semua oleh anugerah dan kemurahan-Mu yang besar ya Bapak. Kami percaya 1, 2, 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami lebih dari 2, 3 orang ya Bapak. Oh Tuhan, Engkau yang mencurahkan semua Tuhan. Ya, Yesus. Rahmat-Mu dan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih sayang-Mu ya Tuhan kepada kami anak-Mu yang berharap dan percaya kepada Engkau. Tuhan, kami sudah memuji-muji nama-Mu Tuhan, membesarkan nama-Mu ya Tuhan, meninggikan Engkau. Biarlah Tuhan, sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu hidup di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Tidak ada Tuhan yang lain ya Tuhan. Hanya firman-Mu ya Tuhan yang menguatkan kami ya Bapa. Engkaulah penolong kami, Engkaulah Yehova Jireh, Yehova Rafa, Engkaulah Yehova Nisi ya Tuhan. Engkau yang menyediakan segala keperluan dan kepentingan anak-anak-Mu ya Bapak. Kami percaya ya Bapak. Dan Engkau sudah menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit Tuhan malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau jamah satu persatu anak-Mu yang di Zoom maupun Tuhan yang tidak membuka Zoom di rumahnya satu persatu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Tuhan Engkau angkat semuanya Tuhan, beban-beban mereka ya Bapak. Oh Tuhan, yang susah Engkau beri penghiburan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Oh yang tidak dapat pekerjaan, Engkau memberikan pekerjaan. Kami percaya Tuhan, pengharapan kami Tuhan tidak akan sia-sia di dalam Engkau ya Bapak. Kau akan mencurahkan Tuhan rahmat dan berkat-berkat-Mu.
Tuhan, malam ini biarlah Tuhan firman menjadi berkat buat kami ya Tuhan. Biar Engkau berikan Pastor John hikmat marifat yang Ya, daripada Yesus. Engkau Tuhan. Engkau tambahkan Tuhan. Tuhan hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang membawakan Tuhan isi hatimu ya Bapak. Supaya Tuhan Kau meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ya, Biarlah Yesus. firman menjadi rema buat hidup kami Tuhan. Apapun Tuhan yang kami jalani Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan. Sehari-hari Tuhan. Kami menjadi kuat di dalam Engkau ya Ya, Tuhan. Yesus. Apapun persoalan kami bawa di dalam hadirat Engkau ya Tuhan. Sembunyikanlah anak-anak-Mu ini di belakang salib-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan kuasa-Mu menjadi sempurna bagi kami. Ya, Kami Yesus. percaya ya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami ya Bapak. Bila doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Kami percaya Bapak di dalam satu nama-nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang ajaib. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise God, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bu Ong Tio Kim. Ya, Doa yang sangat Pastor, indah ya. sama-sama. Oke, God bless you. Ya, haleluya. Amin. Oke, shalom buat semua teman-teman yang sudah hadir di malam ini, malam yang indah sekali. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, siapkan roti dan anggur untuk kita sebentar setelah firman, kita akan menikmati perjamuan kudus ya. Oke, semua di rumah standby, yang di luar, ini Bu Yeti ada di luar ya, shalom Bu Yeti. Ya, salam Pak. Ya. Dalam perjalanan ke Surabaya ini Oh, ya. hujan deras dan apa itu tadi macet. Oh ya. Ya Mohon kita doa. dukungan doa selamat Ya. sampai di tempat. Amin, amin Bu Yeti ya, tetap semangat ya, haleluya. Oke, Semangat. ya selamat malam. Ya, Malam. amin. Ya, selamat malam Ko Anto ya. Bu Handi sudah ada bersama kita, Cifung, teman-teman semua yang hadir malam ini ya. Semua yang hadir orang-orang yang luar biasa. Oke. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan sama-sama mendengar sebuah renungan firman Tuhan. Dan kita lihat malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-240 ya. Oke, apakah Pak Endro bisa menampilkan tayangannya? Layar Pak John, layar. Oh, oke, layar. Baik, terima kasih Pak Endro. Makanya belum muncul ya. Ya, haleluya. Oke, mari kita akan sama-sama lihat sebuah renungan firman Tuhan malam ini dalam sorotan tema kita, yaitu kemuliaan Allah dalam ikatan perjanjian ya. Namanya perjanjian itu ada ikatannya dan itu mengikat saudaraku ya. Ini dia, kita sudah tiba di serial yang ke-240 ya. Kemarin kita baru menyelesaikan pasal 6 dari kitab Roma pasal 6, dan tadi pagi itu kita sudah bahas sampai selesai ayat 23, dan malam ini kita masuk di Roma pasal 7 ya. Dan kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, ini bagi-bagi tugas ya. Oke. Baik, biar Bu Rosalin biar tetap fit, jadi bagi tugas untuk Pak Frans Angki. Ya, bisa memperdengarkan ayat firman Tuhan malam hari ini. Pak Frans Angki, apakah ada di sana? Ada. Oke. Ya, silakan. Bisa memperdengarkan ayat firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Serial kita pada malam hari ini serial 240. Tema kemuliaan Allah dalam ikatan perjanjian. Nats Alkitab Roma 7 ayat 2. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Amin. Amin ya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ini sebuah nasihat firman Tuhan ya tentang kemuliaan Allah dalam ikatan perjanjian. Nah, mari kita coba sama-sama bertanya, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam ikatan perjanjian? Apa jawaban saudara? Ada. Ada ya.
Kenapa ada? Karena Tuhan ingin kita memahami benar-benar bahwa ikatan perjanjian itu sesuatu yang bukan main-main ya. Itu sesuatu yang sangat mulia, yang harus dihargai, dihormati, saudaraku ya. Saudara-saudara, sesuai dengan ayat yang baru saja kita dengar malam hari ini, dikatakan sebab seorang istri ya. Di sini ada istri-istri. Haleluya. Sebab seorang istri terikat oleh siapa? Oleh apa? Oleh hukum. Oleh hukum kepada siapa? Suaminya ya. Jadi istri itu terikat oleh hukum pada suaminya. Ya, dengan catatan selama suaminya itu hidup. Amin. Selama suaminya itu hidup, mereka masih punya ikatan suami istri, maka dia terikat, istri terikat oleh suaminya ya. Oleh hukum kepada suaminya, itu catatannya yang harus penting digarisbawahi. Akan tetapi, ya saudara, diingatkan lagi, akan tetapi apabila suaminya itu mati, apa yang terjadi? Bebaslah ia dari hukum, ya, bebas dari hukum, saudaraku. Nah, ini kita akan lihat, ya, ini mungkin terputus, bisa dinaikkan, Pak Hendro. Ya. Bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kemuliaan Allah itu nyata di dalam ikatan perjanjian. Jadi kalau orang udah menikah, itu nggak bisa main-main, saudaraku ya. Itu nggak bisa main-main, saudara. Istri terikat kepada suaminya. Demikian juga sebaliknya, suami juga terikat kepada istrinya, saudaraku. Jadi pernikahan Kristen itu adalah pernikahan yang sangat sakral ya. Seorang suami hanya memiliki satu istri dan seorang istri hanya memiliki satu suami ya. Karena pernikahan Kristen itu hanya mengenal pernikahan secara monogami ya. Tapi kalau ada perkawinan secara poligami, nah suami itu kalau di luar kekristenan ya seperti yang ada di kepercayaan yang lain itu boleh membolehkan ya. Seorang suami boleh punya istri lebih dari satu, apakah 2, apakah 5, apakah 10. Ya, kemarin saya lihat itu sang ustadz berkata dengan catatan suaminya itu mampu. Tapi kalau suaminya tidak mampu jangan ya. Saudara, nah tapi repot juga ya. Memang makanya firman Tuhan mengajarkan bahwa seorang suami punya satu istri, seorang istri punya satu suami ya, karena bagaimanapun mereka ini sudah diikat dalam ikatan perjanjian. Nah, kami sering melayani acara-acara pemberkatan nikah ini saudaraku ya. Jadi hanya yang kami layani adalah seorang suami punya seorang istri dan seorang istri punya seorang suami ya saudaraku. Nah, itu yang kita layani saudaraku. Nah, kalau bagaimana kalau suaminya meninggal, istri bebas, ya, dia boleh menikah lagi. Bagaimana kalau istrinya meninggal, suaminya juga bebas, boleh menikah lagi. Saudaraku ya, itu firman Tuhan menegaskan demikian. Oke, kita akan lihat, kita lanjut ya. Haleluya. Nah, dan ini dapat kita pelajari, saudaraku, terdapat dalam Roma pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ya. Dari ayat-ayat ini, saudara-saudaraku, kita akan pelajari ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti, katakan mengerti. Mengerti apa, saudara-saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam ikatan perjanjian ya. Oke, mari kita lihat siapakah dia. Ini ciri yang pertama dari orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam ikatan perjanjian. Nah, siapa dia? Mari kita lihat. Yang pertama, saudaraku, ini dia. Yang pertama, dia adalah orang yang mengetahui. Mengetahui apa, saudara-saudara? Dia perlu mengetahui hukum. Hukum yang berbicara tentang ikatan perjanjian pada orang yang tahu akan hukum itu ya, dan itu benar-benar memang itu sesuai dengan apa yang dia pahami. Mari kita lihat Roma pasal 7 ayat 1. Roma pasal 7 ayat 1. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara,
Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Amin. Amin. Hukum berkuasa atas seseorang. Kapan hukum berkuasa? Selama orang itu hidup. Amin. Lalu bagaimana kalau orang itu sudah mati? Berarti sudah tidak berlaku lagi, ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ini penting. Jadi untuk itu kita perlu belajar untuk mengetahui tentang hukum yang berbicara tentang ikatan perjanjian itu pada orang yang tahu akan hukum itu, saudaraku. Sehingga dia tidak mengalami kesulitan, ya. Nah, kami banyak menangani masalah-masalah yang benar-benar yang tidak bisa terpecahkan, yang tidak bisa terselesaikan. Dan akhirnya semuanya bisa terselesaikan, ya. Selamat malam Pak Ari Keliduan, puji Tuhan sudah bersama dengan kita, ya. Hati kita semua bersuka cita dan kita berharap Pak Ari hari ini dapat mengalami sebuah jamahan kuasa Tuhan, ya, yang akan menolong Pak Ari. Amin, ya Pak Ari, puji Tuhan. Tetap semangat, ya ini. Nah, hari ini kita bicara tentang kemuliaan Allah dalam ikatan perjanjian. Berapa banyak saudara yang malam ini ingin melihat kemuliaan Allah di dalam ikatan perjanjian? Yang mau melihat kemuliaan Allah, lambaikan tangan. Bilang, saya mau melihat kemuliaan Allah. Amin. Haleluya. Ini rahasia yang pertama. Oke. Kita lihat rahasia yang kedua, saudaraku. Siapakah orang yang mengetahui kemuliaan Allah dalam ikatan perjanjian? Kemarin yang lalu saya sudah bahas tentang apa itu everlasting covenant, ya, tentang perjanjian yang kekal, saudaraku, yaitu sekitar tahun 2019, ya. Oke, sebelum pandemi muncul, saya sudah bahas itu selama 1 tahun. Oke, mari kita lihat yang kedua, saudaraku, ciri yang kedua dari orang yang mengetahui kemuliaan Allah dalam ikatan perjanjian, siapakah dia? Yang kedua, dia adalah menyadari. Setelah tadi dia mengetahui, sekarang dia menyadari, ya. Menyadari bagaimana? Dia menyadari bahwa seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya. Kapan? Dia terikat kepada suaminya selama suaminya itu hidup, ya. Jadi dia terikat, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak bisa, saudara-saudara kasih Tuhan, ya. Suaminya seenaknya selama dia masih hidup, istri atau punya suami lain lagi, atau sebaliknya, saudaraku, ya. Istrinya masih hidup tapi suaminya punya istri yang lain lagi. Nggak boleh begitu, saudaraku. Jadi ini yang kita bahas tentang ikatan perjanjian itu penting sekali. Karena ikatan perjanjian itu dia mengikat antara suami dan antara istri. Ya, antara kedua belah pihak itu ada yang mengikat. Yang mengikat itu adalah hukum itu sendiri. Baik hukum Allah secara sorgawi, ya, diwakili oleh gereja, dan hukum secara kenegaraan diwakili oleh catatan sipil, saudaraku. Nah, mari kita lihat ini, saudaraku, Roma pasal 7 ayat yang kedua. Roma pasal 7 ayat 2 yang menyatakan, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Amin. Nah, bebas, saudaraku, ya. Bebas artinya dia boleh lagi untuk menikah, saudaraku, ya. Boleh lagi menikah karena memang sudah tidak lagi ada ikatan pernikahan dengan suaminya. Atau sebaliknya, kalau istrinya meninggal, suaminya boleh menikah lagi. Ya, itu sah-sah saja, saudaraku. Daripada tidak menikah, kumpul kebo, nah itu malah buat dosa, saudaraku. Dan dosa itu yang sangat, saudaraku, tidak Tuhan inginkan, saudaraku, ya. Ada beberapa orang yang ketika mereka dalam kondisi demikian, saya panggil mereka dan saya nasihati mereka, dan akhirnya mereka mau untuk dipersatukan dan menikah dengan baik, ya, puji Tuhan, sehingga mereka boleh benar-benar memiliki kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan, ya. Oke, jadi ini Bapak Ibu sekalian, jadi kita perlu selain mengetahui yang pertama tadi, yang kedua kita sekarang menyadari. Ini penting, ada banyak orang tidak sadar akan hal ini, saudaraku. Sehingga dosa itu merusak tatanan Allah di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, saudaraku. Nah, ketika dosa itu masuk, saudaraku, itu menyebabkan sesuatu yang tidak baik di situ, ya. Saudara, Tuhan ingin malam hari ini semua kita benar-benar menyadari bahwa ada kemuliaan Allah di dalam ikatan perjanjian. Amin. Nah, mari kita lihat yang ketiga, rahasia yang ketiga. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam ikatan perjanjian? Nah, ini yang ketiga. Jadi setelah dia mengetahui, dia sadar, nah sekarang dia punya sikap yang ketiga. Sikapnya apa, saudaraku? Yang ketiga, dia menolak
menolak yang namanya perzinahan ini, ya. Perzinahan ini sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dia menolak perzinahan ini oleh karena ia terikat perjanjian selama suaminya itu hidup, ya. Jadi istri tak boleh menyeleweng, saudaraku, selama suaminya hidup. Atau juga, saudaraku, suami juga tidak boleh menyeleweng selama istrinya itu hidup, ya. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Ada ikatan perjanjian. Jadi apa yang harus dilakukan orang-orang yang mengerti tentang ikatan perjanjian ini, dia harus dengan tegas menolak perzinahan ini, ya. Oke, supaya mereka bisa mengalami keluarga yang utuh, keluarga yang benar-benar diberkati Tuhan. Jadi cinta itu tidak terbagi, ya. Oke, mari kita lihat Roma pasal 7 ayat yang ketiga. Roma 7 ayat 3 yang mengatakan, jadi selama suaminya hidup, dia dianggap berzina, kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzina, kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Amin. Amin. Boleh nggak menjadi istri laki-laki lain? Boleh, asal suaminya itu sudah meninggal. Ya, boleh nggak menjadi suami dari istri lain? Boleh, asal istrinya meninggal, ya, salah satu meninggal. Tapi kalau selama masih ada pasangannya lalu menyeleweng, punya istri baru atau punya suami baru, nah itu yang tidak berkenan, Bapak Ibu. Dan maka itu kita perlu menolak perzinahan ini, saudaraku. Karena perzinahan ini, Bapak Ibu sekalian, ini akan merusak, ya, merusak keluarga, keharmonisan dalam keluarga, saudaraku. Itu penting, ya. Oke, mari kita lihat dari 3 langkah iman ini apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama yang akan dicapai oleh orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia diakui, ya, dia mengakui bahwa hukum berkuasa atas siapa? Atas seseorang selama ia hidup, ya. Mari kita lihat dalam Roma pasal 7 ayat 1. Roma 7 ayat 1, apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengikuti, hukum berkuasa atas seseorang itu hidup. Amin. Selama orang itu hidup, maka hukum itu berkuasa atas dia, atas suami yang hidup, atas istri yang hidup. Tapi kalau sudah mati, sudah tidak berlaku lagi, ya, maka dia boleh dibebaskan untuk menikah lagi. Itu boleh saja, ya, saudaraku. Oke, mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam ikatan perjanjian. Lihat ini, ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia bebas dari ikatan, ya. Ikatan dia kepada suaminya yang telah mati atau kepada istrinya yang telah mati, ya. Kita lihat Roma pasal 7 ayat yang kedua. Roma 7 ayat yang kedua, sebab seorang istri berhukum kepada suaminya selama suaminya hidup. Tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suami. Amin. Amin. Haleluya. Ya, saudara, ini dia hasilnya. Jadi orang percaya yang taat pada firman, dia bebas. Amin, ya. Dia bebas. Bagaimana bebas? Kapan? Pada waktu salah satu, ya, suaminya atau istrinya meninggal, itu boleh menikah lagi, ya. Makanya ada yang saking kesalnya dia berdoa minta supaya istrinya atau suaminya cepat meninggal supaya dia bisa kawin lagi. Nah, itu jangan sampai terjadi, ya. Oke. Mari kita lihat yang ketiga, hasil yang terakhir ini, ya. Kita perhatikan ini Roma pasal 7 ayat yang ketiga. Perhatikan ini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia bebas dari hukum yang mengikat dia pada suaminya yang telah mati. Jadi sudah tidak ada ikatan lagi, ya, sudah bebas. Kita lihat Roma pasal 7 ayat 3. Roma 7 ayat 3. Jadi selama suaminya hidup, dia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tapi jika suaminya mati, bebas, sehingga ia bukan berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Amin. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, 3 langkah iman kita sudah pelajari. Dari pertama mengetahui, kemudian menyadari, lalu yang ketiga mulai menolak, ya. Jadi bukan sekedar hanya tahu saja, tapi perlu menyadari. Setelah tahu, dia sadar sekarang, ya. Kalau sudah sadar, mulai menolak dengan tegas akan yang namanya dosa perzinahan itu, supaya kita bisa mengalami kebahagiaan di dalam keluarga kita, ya. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita sekalian, dan saudara nanti Cifung akan berdoa buat firman Tuhan ini, ya.
Namun sebelum Cifung berdoa, kita ingin mendengarkan sedikit dulu dari Pak Ari Keluduan. Apakah ingin menyampaikan sesuatu Pak Ari? Haleluya. Baik, bisa dibuka Pak Ari. Oke, mic di sebelah kiri pojok kiri bawah. Bisa dibuka ya, ada tanda merah itu dalam lambang mic. Bisa dibuka Pak Ari? Mic-nya belum dibuka Pak Ari. Sebelah kiri pojok bawah, kiri bawah. Sebelah kiri bawah pojok kiri bawah. Mic bisa dibuka Pak Ari? Buka Oke. mic-nya dulu, mic-nya dibuka dulu. Mic-nya di pojok kiri di bawah. Kiri di bawah itu kasih geser. Ada tulisan bunyi itu loh, ada merah. Tekan. Halo, Pak Angki, Ya. udah dengar ya? Oke, baik. Oke. Sudah dengar. Baik, terima kasih. Lanjut. Lanjut Pak Ari. Malam Pak John, Malam Pak Ari. jemaat yang Tuhan Yesus berkati. Saya hari ini baik-baik saja, sehat, senantiasa dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Saya minta saya dibantu juga dengan doa bahwa saya juga sampai saat ini juga masih bicara, masih terpatah-patah, belum lancar juga. Terima kasih atas berkat Tuhan yang didoakan oleh Pak John, melalui Pak Angki. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih, selamat malam. Haleluya. Oke Pak Ari ya. Tadi siang pun juga kita sudah berdoa buat Pak Ari ya. Kita kembali berdoa untuk Pak Ari. Pak Ari harus yakin dan percaya terus sampai Tuhan memberkati, menyembuhkan segala keluhan-keluhan Pak Ari. Terima kasih Pak John. Ya, terima kasih Pak Frans Angki. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita angkat roti ya di tangan kanan kita. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Saudara-saudara siapkan anggur ya. Pak Ari mungkin belum tahu itu Pak John. Oh ya, Pak Ari bisa siapkan perjamuan kudus ya. Oke. Haleluya. Oh, mari kita pujikan pujian ini sama-sama. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Pegang di tangan kanan kita. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, Gembala Yesus, domba Allah, mulia namamu.
kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Malam ini kami ada karena kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami tetap percaya, berharap, mengasihi Tuhan, bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan sama-sama dengan saya. Engkau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Mari pegang roti, angkat tinggi-tinggi, katakan Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah. Terima kasih Tuhan, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Kau mulia nama-Mu. Ini doa kami, mulia nama-Mu. Sembah Yesus Tuhan, Engkaulah penyembuhku, penolong hidupku. Yesuslah Tuhan. Amin. Haleluya, praise God. Oke, mari Bapak Ibu pegang roti di tangan kanan saudara-saudara sekalian dan angkat tinggi-tinggi dan pastikan bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia ini mencari dan menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Bukankah roti di tangan kanan kita yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan, saudara. Angkat anggur tinggi-tinggi melebihi kepala saudara. Yohanes 1 ayat 29 berkata, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Setiap dosa yang diakui, dosa itu dihapuskan, diampuni oleh Tuhan. Malam ini jangan ada satu pun yang menutupi dosa di hadapan Tuhan, karena itu tidak berkenan di hati Tuhan dan engkau tidak akan pernah mendapatkan pengampunan. Kalau engkau tidak mendapatkan pengampunan, itu artinya engkau menghalangi berkat, kuasa, mujizat, dan kesembuhan dalam tubuhmu. Akui segala dosamu dan Tuhan ampuni segala dosamu. Haleluya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum, saudara. Minumlah. Haleluya. Oke, silakan Cipung akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Terima kasih Pak John. Selamat malam. Pak, kami mengucap syukur, terima kasih atas pemberitaan firman-Mu, juga atas darah pengorbanan-Mu di kayu salib yang sudah kami minum. Kami mengucap syukur Bapa, kami tidak bisa membalas kasih Bapa yang begitu besar, tapi kami ingat kasih-Mu itu, sehingga kami hari ini bisa minum anugerah besar-Mu, oleh kuasa darah-Mu kami minum. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami boleh ada di tempat ini karena anugerah-Mu bersama saudara kami di gereja CLDC ini, Bapak. Satukan kami, Bapak, kembali. Bersatukan kami, Tuhan, sehingga kami membenci dosa yang tadi telah difirmankan oleh Pak Pendeta John. Dan kami dipulihkan, kami sudah disatukan oleh kuasa darah-Mu, kami didamaikan oleh Allah. Bapak Tuhan, supaya kami menolak segala sesuatu yang berhubungan dengan dosa. Kami ingatkan Tuhan,
Ingatkan saat ini Engkau sudah berkarya, Engkau telah mati kayu salib karena dosa kami tidak mau main-main dengan dosa-dosa lagi. Terima kasih atas Pak Pendeta John yang Kau urapi. Sebab itu lindungi Pak Pendeta John Tuhan, sertai dia adalah banyak menolong kami, membantu membukakan segala firman-firman yang hidup ini. Sehingga firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya hari ini kami dibuka lagi, dibuka lebih dalam dan lebih dalam. Kami akan menolak semua hal-hal yang jahat, hal yang berdosa, roh perzinaan. Ya, Dalam nama Yesus. Dalam kami nama percaya Yesus. Tuhan, banyak sekali kami melakukan, meninggalkan Engkau selama ini. Kami tahu itu sama dengan perzinaan Tuhan. Ya, Kalau kami Yesus. bersamakan Yesus, kami bersatu dengan Roh-Mu, maka Ya. kami tidak berzina lagi. Kami tahu Amin. Tuhan, kami seringkali lalai, kami seringkali lupa kepadamu. Kalau sudah senang, kami lupa kepadamu. Ampuni Ya, kami, Bapa. Yesus. Hari ini kami dipenuhi lagi dengan firman melalui Pak Pendeta John. Tuhan, lindungi Pak Pendeta John yang selalu mengingatkan kami akan firman-Mu. Ya, Sehingga Yesus. kami mengerti bahwa kami harus Tuhan taat akan firman dan melakukan segala firman-Mu. Apapun yang Kau katakan firman-Mu terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Buat Amin. kami lebih dalam dan lebih dalam. Kami tahu Roh-Mu tidak akan berhenti Bapak. Menyekram Yes. kami, memulihkan kami, menguduskan kami dan menyucikan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kau sangat mulia, terlalu mulia. Pakai Ya, penata Yesus. lebih lagi Tuhan. Dan telah ku percaya Tuhan besok sampai ketemu lagi di siang hari jam 1. Biar Ya, jam 1 Yesus. Tuhan kami bersama-sama juga ingin memuji Engkau. Kami tidak ingin berkat-berkat-Mu aja. Tetapi kami ingin juga memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Dan waktu kami tidur Tuhan, Engkau semua bangunkan kami. Supaya Amin. kami tidak tidur terlelap ya Tuhan, tetapi kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Ya, Di saat Yesus. kami meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu, disitulah terjadi mujizat-mujizat. Yes. Terima kasih yang sakit Kau sembuhkan, yang Amin. kesehatan Engkau lepaskan dalam nama Ya, Yesus. Yesus. Dan ya Tuhan, yang mengalami Tuhan, oh perceraian, Engkau satukan dalam nama Ya, Yesus. Yesus. Satukan Tuhan, tidak ada perceraian kembali. Tadi dikatakan sama Pak Pendeta John melalui firman-Nya, bahwa kami harus mempunyai satu suami dan satu istri dalam nama Yesus. Ya Tuhan, sudah dilepaskan oleh Tuhan sendiri. Melalui firman-Mu kami dibebaskan, kami dipulihkan. Terima kasih Roh Kudus. Ingatkan akan kami terus-menerus Tuhan. Supaya Ya, kami Yesus. menjadi terang bagi orang lain. Jika orang lain, teman-teman kami yang bercerita mau cerai, mulut kami buka Tuhan. Supaya kami menceritakan Yesus. kebenaran dari firman-Mu yang tadi difirmankan oleh Pak Pendeta John. Urapi Pak Pendeta John kembali. Berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera terus Tuhan. Sembunyikan Pak Pendeta John di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik. Lalu seluruh keluarga Pak Pendeta John, lindungi Bapak. Baik istrinya, baik anak-anaknya. Dan juga baik tim-timnya seperti Ya, kami Yesus. juga. Oh Yesus, jemaatnya. Engkau juga lindungi semua yang ada di sini. Biar kami tidak menjadi pendengar, tapi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Terima kasih, nyatakan Yesus. kuasa-Mu terus. Cekram kami Tuhan. Satukan kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami rindu, terus rindu. Ingin meninggikan-Mu, memuliakan-Mu di mana kami berada. Jadikan kami berkat semua yang Ya, ada di sini. Yesus. Oh Tuhan, menyayangi setiap orang. Ya Tuhan, mengasihi dia seperti Engkau mengasihi kami. Jadikan kami Tuhan menjadi misi tentang kerajaan surga, Ya, menghadirkan kerajaan surga di bumi. Itu misi kemuliaan-Mu Bapa. Kemuliaan Allah kami menjadi saksi-Mu. Jadikan kami di teman-teman kami. Buka mulut kami Tuhan. Buka semuanya Tuhan. Ya, Yesus. Jadi saksi-Mu di mana kami ada. Di situ Tuhan terjadi mujizat. Karena untuk kemuliaan nama-Mu kami harus bersama-sama saling melayani Yesus. Ya, Melayani Yesus. Allah yang hidup. Kami tidak jadi pendengar tapi pelaku. Terima kasih Tuhan. Kalau Pak Ari Kau sembuhkan. Ya, Mas Yesus. Eti Kau sembuhkan. Amin. Kami juga semuanya tempat ini. Kami percaya Tuhan. Pak Pendeta John telah Kau pakai kemuliaan. Akan terus Kau pakai. Sampai selama-lamanya. Urapi Tuhan. Berikan kekuatan. Oh Tuhan Yesus sangat baik. Hari ini kami dibukakan lebih lagi. Thank you Tuhan. Kami tidak bisa membalas. Tapi kasih-Mu besar kepada gereja CLCC ini. Dan terjadilah mujizat. Banyak jiwa-jiwa yang datang dalam nama Yesus. Banyak Ya, jiwa-jiwa yang merasa kesesakan datang. Untuk disegarkan. Terima Amin. kasih Bapak Surgawi. Pakai gereja CLCC untuk kemuliaan-Mu Bapak. Nanti tanggal 20. Terjadi mujizat. Banyak jiwa-jiwa yang Dalam datang. nama Yesus. Rasakan kasih Bapak. Pelukan-Mu itu akan membebaskan kami. Terima Amin. kasih Bapak Surgawi. Di dalam nama Yesus Kristus yang sangat mulia, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Allah Rajani. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya dari kekal sampai kekal. Terima kasih Yesus.
Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Cifung dari Surabaya. Tuhan berkati Cifung untuk doa yang sangat indah ya. Amin, amin, amin. Praise God, praise God. Terpujilah Tuhan. Dan kembali kepada host kita malam ini, Ibu Iya. Rosalin dari Jerman yang saat ini sudah ada di Surabaya. Kepada Bu Iya. Rosalin dipersilakan. Terima kasih Bapak John. Amin. Dan terima kasih kepada Ibu Ong Jokim yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Cifung yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Bapak Frans Angki yang telah membawakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkatinya. Dan kepada bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih juga Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dan Amin. selanjutnya kami akan masuk ke dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Lydia Eka. Silakan Ibu Lydia Eka. Pak John, Pak John. Ya, Pak Frans. Ya, Bu Lydia, saya mau kasih sedikit ini buat Pak Ari. Terapi lidah. Kalau lidah masih pendek, itu dikeluarkan lidahnya, tak keluar pagi-pagi hari. Oh, julurkan panjang-panjang. Keluar aja. Digigit lidahnya. Bangun tidur, sebelum tidur. Katakan dengan iman, Tuhan sempurnakan lidah saya. Amin, amin. Tekanan ke keluar dia. Ini terapi lidah untuk orang stroke. Itu keluarkan lidah semua terus. Kasih keluar aja sampai dia rasa sakit begitu Pak John. Pak Arya. Ya. Pagi bangun tidur maupun sebelum tidur. Ya, imani itu dengan Tuhan. Ya. Amin. Itu aja Pak Arya. Tolong dilakukan Pak Ari. Ya, ada itu tindakan iman itu. Ya. Oke, makasih. Ya. Kembali kepada Ibu Lydia Eka. Silakan Ibu Lydia. Ya, shalom. Shalom Ya, semua. shalom. Selamat malam. Mari kita naikkan doa profetik. Kemudian kita akhiri dengan I receive. Yes. Amin. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. receive. Menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I I receive. Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Yes. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut berkelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa Yes. di bumi dan di surga. I I receive. receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC. Urapan kuasa dan mujizat Yes. ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat dan di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Ini adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di Yes. dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya.
IRC. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Mic bisa dibuka, Bros. Terima kasih kepada Ibu Lydia Eka yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Sinliang dari Surabaya. Silakan Ibu Sinliang. Bu Sinliang sepertinya belum hadir ya. Belum masuk. Kita diwakili Ibu Ongyokim, Bu Rosalim. Oh gitu. Silakan Ibu Ongyokim. Ya, terima kasih, Rosalin. Ya, sama-sama. Akan mendengarkan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 20 April 2024 pukul 10 WIB bertempat Ibu Nini Erawati, Jalan Villa Bukit Pramboyan, Blok U nomor 8 Darmo Hill atau di belakang Citra Ciputra Wot, Surabaya Barat. Hari Sabtu 27 April 2024 pukul 10 WIB bertempat Ibu Yeti Sulistiawarini, Perumahan Grand Alexandria Hill atau Puri Surya Jaya Blok AH7 nomor 28 Desa Damarsi Sedati Sidoarjo. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tetap tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Info penting spesial Happy Birthday April 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ongyo Kim dari kota Sidoarjo. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Tuhan berkati Ibu Ongyo Kim. Terima kasih, Pastor John, sama-sama. Amin. Iya, terima kasih kepada Ibu Ongyo Kim yang telah membawa pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu seiman. Dan terima kasih Tuhan Yesus, ibadah boleh berjalan dengan lancar. Dan sekarang kita akan kembalikan kepada Ibu Koordinator kami, Ibu ADC,
Silahkan Ibu Edrice untuk menyampaikan beberapa hal. Terima kasih Bu Rosaldi. Ya, kita tetap mengucap syukur pada Tuhan ya, dan Tuhan juga memberkati kita semua lewat firman yang kita dengar. Dan terima kasih juga kepada Pastor John Sarbunan, MA, yang sudah memberikan kita firman Tuhan ya. Tuhan sudah pakai Pak John untuk menguatkan kita semua yang ada di dalam Zoom ini. Dan sekali lagi selamat bergabung, senang sekali Bapak Ari, tetap semangat ya. Pak Ari Keliduan ya. Ridwan, Semangat Pak Ari. kita tetap berdoa Pak Ari, kesembuhan Pak Ari. Amin. Oke, kita senang bersama ada Pak Ari ya. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Pak Ari ya. Kita semua juga sudah mengalami hal seperti itu gitu ya Pak John ya. Semangat terus, semangat. Puji Tuhan. Oke, kita tetap percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Lagi terima kasih Pak John untuk firman kebenarannya. Juga terima kasih Ibu Rosalin Tiko Alu yang sudah memimpin kita sebagai host. Dipakai Tuhan luar biasa malam hari ini. Tuhan berkati Ibu Rosalin. Dan terima kasih kepada Ibu Ong yang sudah mewakili Ibu Sin Liang. Yang ternyata ada lain dan satu hal nggak bisa ikut, nggak bisa masuk bersama kita. Tetap Tuhan berkati juga Bu Sin Liang dan keluarganya ya. Tuhan berkati, dan semua yang sudah ambil bagian, bahkan yang sudah ikut di dalam ibadah Zoom malam hari ini sudah hadir. Ada yang di perjalanan ya, Tuhan kasih tolong boleh tiba di tempat dengan selamat. Tuhan berkati kita semua, dan saya kembalikan kepada host kita yang luar biasa dipakai Tuhan malam hari ini, Ibu Ros. Dan kita semua berharap untuk ke depan Bapak Bruri bisa juga bersama-sama hadir ya Bu Rosalin. Iya. Dan saya kembalikan ke Bu Rosalin Tiko Alu. Ya. Terima kasih Ibu Adece. Ya, Tuhan sama-sama. Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Silakan Bapak John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Rosalin dari Jerman yang sudah ada di Indonesia ya, di Surabaya, sudah memimpin ibadah kita dari awal sampai pada selesai ya. Oke, saudara-saudara, teman-teman yang sudah melayani, mari kita arahkan tangan ke layar monitor. Kita berdoa saat ini Tuhan menyertai Bu Yeti dan yang ada di dalam mobil tertibakan sampai di tempat tujuan yang selamat Bu Yeti. Tuhan berjalan di depanmu, anugerah Tuhan melimpah atasmu. Tuhan berikan engkau pertolongan di dalam nama Yesus. Selamat sampai ke tempat tujuan dalam nama Yesus. Untuk Pak Ari Keliduan, malam ini sebagaimana Tuhan telah menyembuhkan cucu Bu Yeti, Tuhan juga telah menolong anak-anak Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan yang sama bekerja menyembuhkan engkau. Terima sekarang Pak Ari Keliduan, Tuhan sedang bekerja saat ini menjamah hatimu. Tuhan berikan kepadamu hati yang baru, hati yang taat, hati yang lembut. Tuhan menjauhkan padamu hati yang keras, hati yang kecewa dalam nama Yesus. Tuhan bersihkan hatimu saat ini juga, dan kita akan menjaga dengan hati dengan segala kewaspadaan. Dari hatimu terpancar aliran-aliran kehidupan. Itulah aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Aliran kesembuhan mengalir atasmu. Aliran mujizat Tuhan mengalir atasmu. Terima sekarang. Kuasa Tuhan sedang menghampiri engkau. Di dalam nama Yesus. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Mulai malam ini percaya. Terima dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan engkau. Tuhan pulihkan engkau. Tuhan berkati engkau malam ini juga. Dalam nama Yesus. Terima ucap syukur. Oleh bilur Yesus engkau disembuhkan. Tidak ada lagi penyakit stroke. Tidak ada lagi penyakit yang membuat engkau bicaranya tidak bebas, tidak lancar. Dalam nama Yesus. Hari ini kuasa Tuhan lewat kematian Yesus di kayu salib yang membebaskan engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Malam ini kuasa Tuhan juga bekerja untuk Ibu Rosalin dan Pak Bruri. Semoga Pak Bruri dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sudah bekerja dalam nama Yesus. Terima saat ini juga. Dalam nama Yesus.
Untuk juga Cifung dalam nama Yesus, kuasa Tuhan membebaskan, memulihkan, menyembuhkan engkau, terima dalam nama Yesus. Untuk Pak Frans Angki, Tuhan menyembuhkan engkau bersama dengan istrimu, Ibu Selvi, jadilah sembuh, jadilah sehat di dalam nama Yesus, terima sekarang. Tuhan beri engkau kesembuhan, memberi engkau pemulihan, kemenangan terjadi dalam nama Yesus. Ibu Ongki Yakim, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Juga untuk Nathan, Tuhan berkati pekerjaannya dalam nama Yesus. Tambahkan order omset, rezeki yang melimpah, bertambah-tambah, tidak berkurang-kurang, tetap naik, tidak turun. Hasil tidak gagal, menang, dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi. Mengalami kemunculan, bukan kemalangan dalam nama Yesus. Terima kasih untuk Cecenya, kami doakan. Tuhan berkati juga, Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, keberuntungan, kemenangan, kemunculan terjadi dalam nama Yesus. Demikian juga dengan Ibu Lydia Eka di dalam nama Yesus. Tuhan beri engkau kekuatan, kemenangan bersama dengan suami, anak, mantu, cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memberi engkau kuasa dan kemenangan di dalam nama Yesus. Akan ada keajaiban demi keajaiban terjadi dalam kehidupanmu malam ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu. Tuhan memberkati juga ya Tuhan Ibu Meliawati, memberkati juga Ibu Marta, memberkati juga Ibu Sinta, memberkati juga Pak Hendro, Pak Handi bersama dengan keluarga mereka masing-masing dalam nama Yesus. Bila mana ada yang sakit, engkau sembuhkan, yang lemah engkau kuatkan, yang susah sedih engkau hiburkan, yang dalam persoalan engkau beri pertolongan dalam nama Yesus, yang kekurangan engkau cukupkan segala sesuatu. Tuhan bukakan jalan saat tiada jalan saat ini juga di dalam nama Yesus. Tuhan mendengarkan doamu saat ini juga. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Berkati anak-anak Yohanes ini James dalam nama Yesus. Terima kasih. Kuasa Tuhan sudah bekerja malam ini bagi semua yang hadir. Terpuji-pujilah namamu selama-lamanya. Tuhan sembuhkan juga Cinyo yang ada di Nganjuk. Sembuhkan juga ya Tuhan dalam nama Yesus. Pastor Cornelius Ismail yang ada di kota Bogor. Sembuhkan Cilinda Effendi yang ada di Pondok Chandra. Tuhan pulihkan saudara-saudara kami ini. Dalam nama Yesus. Juga sembuhkan juga Tuhan seorang ibu yang ada di Palem Selatan ya Tuhan. Palem Utara Pak Dua ya Tuhan. Sembuhkan yang anaknya. Tuhan hiperaktif ya Tuhan dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan. Kasihani dia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan juga Ibu Joyce yang ada di Jalan Manyar. Sembuhkan juga Ibu Joyce Putirai, Ibu Beli Kebun. Malam ini mereka belum masuk oleh karena gangguan kesehatan. Sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja malam ini. Terpuji-pujilah Tuhan. Sembuhkan James juga dalam nama Yesus. Tidak ada yang membahayakan, semuanya terjadi. Mujizat terjadi kepada Tuhan menantu Bu Yeti, yaitu saudara yang disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan juga sudah sembuhkan ponakan Bu Sinta, Tuhan juga sembuhkan James, saat ini juga di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sudah bekerja. Mari Bapak, ini doa kami kepadamu. Tuhan, kami doakan juga untuk Pak, Tuhan Yesus, voluntary Pak, yang ada di Ambon, masih keluarga Pak Frans Angki, sembuhkan dia juga dalam nama Yesus. Ya? Dia sudah almarhum. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Tuhan sudah membawa dia ke dalam rumahmu. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang lain yang dalam pergumulan masalah keuangan, ekonomi, bisnis, karir. Tuhan sudah pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita. Kita berdoa untuk Pak Frans Angki, untuk anaknya. Tuhan Jason, kami doakan dia dalam nama Yesus. Tuhan jamah dia saat ini juga. Tuhan berikan dia hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat. Tuhan menjauhkan padanya hati yang keras dalam nama Yesus. Tuhan lepaskan dia dari segala pergaulan yang buruk dalam nama Yesus. Mari Tuhan bawa dia ke jalan yang benar. Semua anak-anaknya. Juga untuk Bella yang ada di Ambon. Tuhan pulihkan dia. Kembalikan dia ke jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Bawa dia lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Aku berkata semua malam ini Tuhan. Berkati para suami istri yang hadir dalam nama Yesus. Aku berkata para suami adalah suami yang takut akan Tuhan. Para istri adalah istri yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang Engkau lahirkan, yang Engkau hadirkan, Tuhan hadirkan dalam kehidupanmu, semuanya diberkati. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang kekurangan, semua dicukupkan. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang terpuruk, semuanya dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang dalam kesesakan, semua mengalami kelegaan dalam nama Yesus. Dan aku berkata malam hari ini akan ada keajaiban-keajaiban Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup sedang terbuka dalam nama Yesus.
Jalan-jalan yang buntu sedang terbuka dalam nama Yesus. Engkau akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupanmu untuk beberapa waktu mulai dari saat ini. Kau lihat di waktu ke depan, mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah engkau lihat, engkau akan lihat itu. Mujizat-mujizat ekonomi yang belum pernah engkau alami, engkau akan alami itu. Bahkan mujizat-mujizat spektakuler, mujizat-mujizat kreatif yang belum pernah terjadi itu akan dinyatakan dalam hidupmu. Tetap percaya malam ini. Semua yang percaya malam ini engkau akan lihat kebajikan, kemurahan dari Allah akan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Dan Ibu Marta, malam ini engkau terima aliran kuasa Tuhan juga mengalir di bagian kakimu, bagian lututmu. Terima di dalam nama Yesus. Mujizat terjadi saat ini juga. Kami doakan juga Mama dari ya Tuhan Cisiane, Ibu Lo, oh Tuhan Yesus, Yun, kami doakan dia, Tuhan sembuhkan dia saat ini juga dalam nama Yesus. Tuhan juga sembuhkan Mama, oh Tuhan, dari Tuhan Yesus, si Ana yang ada di Bandung, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan sembuhkan siapapun yang punya orang tua yang sakit malam ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima saat ini juga kuasa Tuhan sudah bekerja. Berdoa untuk putri daripada Bu Rosalin, Ibu Sandra yang ada di Jerman, Tuhan pulihkan kesehatannya. Dalam nama Yesus berkati. Oh Tuhan persiapan Ibu Shirley, pada bulan Agustus ya Tuhan, tanggal 17, Tuhan sertai semua bisa berjalan dengan lancar. Terpujilah Engkau rencana keberangkatan kembali ke Jerman, Bu Rosalin, Pak Bruri, Tuhan sertai selama mereka ada di Indonesia. Tuhan buat kemudahan, kelancaran dalam usahanya. Dalam nama Yesus, apa yang sudah hilang dikembalikan. Kami bersyukur kuasa Tuhan sudah menyertai Pak Bruri, Bu Rosalin saat ini juga. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Kami doakan Bu Indriani yang juga Tuhan pulihkan kesehatannya, Male juga pulihkan kesehatannya, dan oh Tuhan calon menantunya yaitu Christian, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Dan kami percaya dia akan menikah dengan putri Ibu Indriani. Tuhan atur semuanya indah pada waktunya, pada bulan Desember, semua bisa berjalan dengan baik. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan sekarang. Lihat keselamatan dari Tuhan sedang dicurahkan atas kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, engkau berada di dalam rumah, engkau yang ada di jalan, on the way, Tuhan pertimbangkan engkau dengan selamat, Bu Yeti. Terima dalam nama Yesus. Malaikat Tuhan berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Tuhan, kami doakan Pak Pranoto yang tadi kami kunjungi, kami doakan Tuhan sembuhkan dia maka dia sembuh, pulihkan dia maka dia pulih, sehatkan dia maka dia sehat di dalam nama Yesus. Minta belas kasihan untuk dia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau malam ini. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pastor John. Terima kasih Sama-sama Pak Bu John. Yokim. Ya, Ya. John, Pak Terima Bu kasih Om, Bu Pedro, Bu Di Lidieka. Ibu, Ya. Bu Eka, Terima Pak kasih. Ede, Bu Rosalin, Ya, terima kasih ya, Bu Pak Mari. John, Bu Yeti. Ya Pak Frans Angki, Ibu, Pak Hendro, Pak terima Angki, kasih Pak cukup. Ari, Bu Bu Yeti, Lidieka. Terima kasih Pak Pak John. Ede, Bu Yeti, ya Bu sama-sama. Eka, Bu Mari, ya, semangat salam ya. semua ya, Terima kasih ya Pak. ya Pak Ari, Ya, semangat Om, teman-teman. Sampai Semangat. jumpa Pak besok John, Ya, sampai jumpa besok pagi ya teman-teman. Sampai- Praise God. Selamat istirahat. Memberkati Bu Adece. Dan Doa berkati doanya. Bu Rosalin, Bu Adete, Aman. Ya, terima kasih Bu Eka, dan berkati Salam buat ya, Nathan dan Cecenya ya. Ya. Ya, Pastor Ya, John, terima terima kasih Bu kasih Dega. dan Salam buat berkati semua di ya. rumah. Ya, Ya, Cifung, Bu Yeti, Ya. Bu Ong, sampai jumpa Bu Rosalin, Ya, salam buat Pak Bruri. Pak Ya. Andi, terima Terima kasih ya. kasih Pak John. Amin. Dan Salam berkati buat Bu Angel. Oke, semangat ya. Ya. Sip, mantap. Bye. Nah, selamat malam semuanya. Dan Bye-bye. berkati. Ya Bu Ong, Tuhan berkati semuanya ya. Amin. Amin.